Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marmer cake. Tapi ini cenderung seperti lorengnya macan ya. Ya, ini marmer cake. eh, Mungkin sama dengan bolu jadul yang rasanya sangat khas. Butternya itu berasa banget. Kali ini dengan cara simple dan sangat mudah, dengan hasil yang sangat lembut sekali. Moist, nggak terlalu yang padat-padat banget, juga nggak seret, jadi ditelannya itu lebih lancar. Oke ya, nggak usah lama-lama lagi, ikutin sampai selesai step by stepnya. Oh iya, sebelumnya untuk tutorial ini, di sini digunakan 2 kali resep ya. Kalian bisa setengahnya atau 2 kali seperti ini juga nggak masalah. Karena loyang yang Mama Eji gunakan itu cukup dalam. Lebarnya kita menggunakan diameter 24. Nah, untuk pewarna kuning ini opsional aja. Kita beri warna kuning agar lebih cerah. Nah, sekarang kita pisahkan dulu kuning dan putih telurnya. Ini akan kita mixer. Margarin dicampur dengan butter. Kalian boleh margarin seluruhnya, nggak masalah. Tapi kalau kita menggunakan butter itu rasanya sangat wangi dan lembutnya beda banget. Nah, kemudian gula pasir. Ini akan kita mixer dengan kecepatan sedang sampai semuanya tercampur. Sekarang kita masukkan SP, boleh TBM atau ovalet. Jadi pilih aja salah satunya. Mixer, kita ubah kecepatannya menjadi kecepatan yang tinggi. Kemudian kita masukkan kuning telur ini satu persatu. Sampai di sini jangan lupa ya, bantu like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya agar kita dapat selalu bertemu dalam resep-resep terbaru dari Mama Eji, dan komentar terutama yang udah mencoba resep ini. Nah, ini tinggal sedikit lagi yang terakhir. Setelah semuanya tercampur rata, sambil kita saring dulu terigu, kemudian maizena agar adonannya mulus. Nah, setelah adonannya mengembang dan warnanya agak pucat, turunkan speednya ke speed yang rendah. Lalu masukkan vanili bubuk. Kemudian kita akan masukkan tepung secara bertahap atau paling tidak 3 kali tahapan. Mixernya tetap mixer yang speed rendah, tapi ini jangan terlalu lama juga ya teman-teman. Jadi 3 tahapan itu juga jedanya tidak terlalu lama agar tidak overmix. Nah, bila semuanya udah tercampur rata seperti ini, matikan dulu. Nih, ini udah lumayan tercampur, jangan terlalu lama juga. Nanti akan kita aduk lagi secara manual. Siapa tahu masih ada sisa-sisa tepung yang tidak terjangkau pada bagian dasarnya. Setelah itu, beri perwarna kuning secukupnya, kembali kita aduk. Sisihkan dulu adonan pertama, kita akan lanjut ke adonan yang kedua, adonan B, adonan putih telur. Ini akan kita mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi, sampai menjadi kaku seperti ini. Nah, setelah itu akan kita campurkan pada adonan tepung. Kemudian kita aduk dengan arah melipat atau arah bolak-balik. Nah, udah tercampur rata. Saat ini juga oven bisa kalian panaskan dengan suhu 170 derajat Celcius. Coklat bubuk ini kita buat pasta dulu. Campurkan aja dengan sedikit air. Jangan terlalu berlebihan. Nah, konsistensinya seperti ini. Itu pasta kental ya. Kemudian tambahkan dulu sedikit aja adonan tepung sampai tercampur dengan baik dan mudah kita aduk. Nah, baru deh sekarang kita masukkan adonan selanjutnya. Karena tadi yang pertama udah kita aduk dengan rata dan adonannya agak mencair, saat mengaduk adonan yang udah kita tambahkan lagi ini secara perlahan lagi, arahnya melipat bolak-balik seperti ini. Sekarang kita siapkan loyang. Kalian bisa olesi loyang dengan margarin dan taburi tepung. Kemudian ya kita sesuaikan aja seleranya, mau diletakkan di mana yang loreng coklatnya. Kemudian kita masukkan yang warna original. Nggak original nih. Ada warna kuningnya ya. Nah, untuk adonan
marmer cake 8 telur ini kita gunakan loyang diameter 24 dengan tinggi, ini tingginya tinggi banget. Andainya loyang kalian tidak tinggi, hanya lebarnya 24, itu kalian bisa gunakan setengah resep. Untuk loyang ini sendiri nih, diameternya 24 dengan tinggi 15 cm, sangat dalam kan ya. Nah, ini kita bentuk di apa ya namanya itu, diulir-ulir. Kemudian jangan lupa dihentakkan agar gelembung udaranya ambiar, modar semua. Akan kita kukus, oven panggang 50-60 menit atau sampai matang sesuai dengan oven kalian masing-masing. Api atas bawah dengan suhu 160 derajat Celcius. Masih panas sebenarnya, sebaiknya kalian membaliknya saat udah agak dingin, tapi Mama Iji udah gak sabar lagi. Pengen lihat hasilnya. Sekarang kita buka. Nah, seperti ini terlihat. Kita coba potong. Ini bau butternya sangat khas sekali. Lembut, nggak terlalu yang padat-padat buat seret tenggorokan. Nah, pastinya sangat yummy. Ini dia teksturnya tuh, seperti spong. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bolu pandan yuk. Ini lembut, wangi, enak banget, meluncur di tenggorokan tanpa seret. Oke. Ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk pertama-tama kita siapkan dulu 10 lembar daun pandan dan 200 ml air. Ini lebih enak banget ya kalau kita menggunakan jus pandan atau saripati dari daun pandan asli. Setelah kita jus, ini kita jus dulu sampai halus tentunya, dan akan kita saring. Jika udah disaring, singkirkan dulu. Sekarang kita mulai dari terigu protein sedang, kemudian gula pasir, lalu sedikit garam atau setengah sendok teh garam, minyak sayur atau minyak goreng ya, Mama Iji menyebutnya minyak yang biasa tuh. Nah, jus pandannya kita gunakan 75 ml, juga santan instannya 65 ml, kemudian 4 telur ukuran besar, baking powder, dan SP. Nah, sekarang kita masukkan gula pasir, lalu pecahkan 4 butir telur, kita masukkan dulu semuanya. Untuk telur usahakan ukuran besar, kalau kecil bisa kalian tambah 1, lalu garam, kemudian tambahkan 1 sendok teh SP. Akan kita mixer dengan kecepatan tinggi. Ini kurang lebih sampai warnanya berubah menjadi pucat dan volumenya bertambah ya. Kurang lebih 15 menit, ini udah siap, bisa kita matikan mixernya sebentar. Lalu baking powdernya kita tambahkan pada tepung terigu. Tepung terigunya ada di saring ya. Kemudian masukkan sedikit demi sedikit dan di mixer dengan kecepatan rendah. Jangan terlalu lama, hanya sampai tercampur rata saja. Tidak terlalu lama, jangan over mix, oke? Lalu bisa kita matikan mixernya. Kita lanjutkan aja aduk menggunakan spatula dengan arah lipat balik seperti ini. Kita akan ukur santan instannya sebanyak 65 ml, atau kalau yang kecil yang segitiga itu tuh 1 kotak itu aja ya. Masukkan santan, tanpa dicampur air lagi. Lalu jus pandannya kita ukur 75 ml. Kita tambahkan. Kemudian aduk balik kembali. Nih, semua sampai tidak ada lagi cairan yang terpisah. Nah, kalau menggunakan daun pandan aja warnanya akan pucat, bisa kita tambahkan sedikit dengan pasta pandan. Sedikit aja, tapi ini opsional, terserah aja mau ditambahkan apa enggak ya. Kemudian kita aduk balik lagi. Jika sudah tercampur rata, yang terakhir akan kita masukkan minyak sayur atau minyak goreng biasa itu ya, yang sehari-hari digunakan. Nah, kemudian kembali kita aduk balik. Siapkan loyang, ini ukuran 24, diameter 24 cm, boleh loyang apa aja. Jika loyang kalian hasilnya akan melekat, bisa olesi dulu dengan margarin, taburi dengan tepung, atau pakai baking paper. Nah, kalau ini langsung Mama Iji tuangkan aja ya. Tuangkan seluruhnya sampai merata di seluruh sisi.
Oh ya, sebelumnya oven udah kalian panaskan dulu dengan suhu 170 derajat Celcius. Kurang lebih 20 menit udah kalian panaskan terlebih dahulu. Jadi setelah kita tuang, siap kita masukkan ke dalam oven. Ada mesin series bisa kalian tambahkan, bisa juga kalian tidak menggunakan coklat mesin series ya. Tapi ini Mama Eji tambahkan sedikit. Kemudian kita aduk menggunakan tusuk sate. Kalau kita putar dulu, setidaknya agar tercampur, menyebar coklatnya. Boleh pakai boleh enggak ya, ini opsional aja. Nah, jika udah selesai jangan lupa dihentakkan agar tidak ada gelembung-gelembung udara yang terjebak. Oke, ini siap kita oven. Ovennya udah panas. Oven dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas dan bawah kurang lebih 30 sampai 40 atau 45 menit. Dilihat aja sampai matang kecoklatan seperti ini, sesuai dengan oven kalian masing-masing. Tes tusuk ya, ini udah oke. Kita tusuk dengan tusuk sate, tidak ada lagi adonan yang melekat. Kalau lagi panas, jangan dikeluarkan dulu. Ini udah kurang lebih 20 menit. Untuk kuenya sendiri udah mulai agak anget, tapi karena ini loyangnya agak tebal, yang panas itu loyangnya. Sekarang, jadi kalian tumplek, keluarkan dari loyang itu setelah cake-nya ini, bolunya ini hangat. Jadi tidak dalam keadaan panas. Ini dia hasilnya, udah selesai. Nih, sekarang kita potong-potong. Ini ya, aroma pandannya itu sangat semerbak, wangi banget. Sekarang kalian bisa lihat, ini lembut banget dan masih panas. Ternyata pada bagian dalam kue ini masih sangat panas. Luarnya mah udah anget ya, udah dingin. Oke ya, ini lembut dan tidak seret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji. Nah, kita akan buat bolu pandan layer coklat. Gimana penampilannya? Sangat menarik ya. Ini pas banget untuk ide jualan dengan modal kecil. Untungnya bisa besar dengan bentuknya yang cantik, rasanya yang moist dan lembut. Oke? Ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Kita langsung aja. Untuk bahan-bahannya bisa kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Ini ya, kalian bisa lihat bahan-bahannya sangat sederhana. Ada terigu, telur, coklat bubuk. Nah, ini di sini Mama Eji menggunakan butter. Kalau yang mau lebih sederhana lagi menggunakan margarin. Tapi rasanya tetap enak kok. Cuman kalian tentunya bisa membedakan ya, rasa margarin dengan butter itu ya lebih wangi-wangi butter lah ya. Nah, ini dia. Kita akan mulai memecahkan telur. Sekali-kali dong ya, kita gunakan telur yang ya banyak. Masa tanpa telur terus, aduh, nanti kita kurang protein. Ini 6 butir telur, kemudian kita mix sebentar dengan kecepatan rendah sampai agak sedikit berbusa seperti itu. Udah tercampur ya, lalu masukkan SP atau emulsifier, boleh SP, Ovalet ataupun TBM. Dengan kita masukkan agak ini nih, setelah telur di mix baru masukkan SP, itu akan bisa lebih memaksimalkan kerja dari SP ini. Jadi nggak sekaligus. Nah, ini gula halus kita masukkan bertahap aja ya, biar aman gitu, agar telurnya bisa mengembang dengan baik. Ini karena mixer Mama Eji ini receh. Jadi Mama Eji mixernya 15 menitan loh ini. Kita mixer sampai kental, putih pucat seperti itu ya. Tapi kalau mixer kalian itu branded, itu cepat, kurang lebih 10 menit aja udah oke. Nah, ini kita campurkan dulu terigu, maizena, dan garam. Sekarang kita ambil santannya, santan kental. Ini Mama Eji gunakan santan instan aja, santannya instan. Kemudian tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Oh ya, kalian bisa lebih endol lagi kalau buat ini menggunakan pandan dicampur daun suji asli. Itu di blender kurang lebih 5 lembar. Kemudian endapkan, ambil cairannya 40 ml. Jadi kurangin aja dari santan. Nah gitu. Sekarang kita masukkan tahapan pertama. Disaring dulu tepungnya tadi, kemudian mixer jangan terlalu lama, hanya tercampur rata saja dengan kecepatan rendah. Bergantian masukkan dengan santan yang udah kita campur dengan pasta pandan. Nah, jadi kalau kalian menggunakan pandan dan daun suji yang asli, itu endapannya sebanyak 40 ml, dikurangkan aja dari jumlah cairan santan. Ini selalu jangan lama-lama ya. Mixernya jangan terlalu lama, yang penting tercampur aja agar nantinya nggak ambles, nggak ini nih cake-nya kalau udah matang nggak langsung kisut gitu. Nah, ini yang terakhir, mixer kecepatan rendah aja, atau kalian bisa juga dari tadi tuh menggunakan spatula. Jadi memasukkan tepung dan santannya bergantian dengan spatula. Ini udah selesai. Sekarang kita lanjut aduk balik dengan spatula, siapa tahu masih ada butiran tepung yang tertinggal di dasar. Nah, kemudian butternya kita cairkan. Jadi kalian timbang dulu mau butter atau margarin, ditimbang dulu lalu dicairkan ya, jangan dicairkan lalu ditimbang. Sekarang kita aduk
lipat balik seperti ini. Kalau lipat balik, tangan kanan bergerak, tangan kiri juga bergerak. Tangan kanan melipat, tangan kiri memutar bowl atau itu wadahnya. Nah, untuk loyang sesuai selera aja. Ini Mama Iji gunakan loyangnya cukup besar dan dalam ya. Ini nih loyang diameter 24, tingginya juga sekitar 22-an lebih. Jadi emang cukup lebar dan besar. Sebenarnya kalian bisa menggunakan setengah adonan aja untuk loyang diameter 18. Nah, ini sebelumnya kalau Mama Iji tidak mengoleskan apapun, kalian boleh mengoleskan loyang kalian dengan margarin lalu taburi sedikit dengan tepung terigu atau pakai Carlos ya. Nih, kita tuangkan seperempat bagian aja dulu. Kemudian ratakan. Maaf, videonya tidak terekam ternyata. Nanti bisa lihat step berikutnya. Kemudian itu ditaburi dulu dengan coklat bubuk. Nah, setelah ditaburi dengan coklat bubuk, masukkan lagi seperempat bagiannya. Nih, jadi kita bagi 4 kali ya, 4 lapisan. Seperti ini. Tutup semua permukaannya dengan adonan hijau. Nah, bagian ini nih tadi yang terskip. Maaf, ternyata nggak terekam. Ini agak tebal aja, jadi biar layernya itu terlihat tampak banget garis-garisnya. Tuh, kita taburi dengan coklat bubuk. Kemudian yang ketiga, kita lapis lagi. Jadi setiap lapisnya itu ditaburi dengan bubuk coklat. Nah, sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Oven dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas dan bawah selama 15 menit pertama. Dan dilanjutkan, turunkan suhu menjadi 160 derajat Celcius selama 40 menit atau sampai matang, sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini udah selesai. Saat dikeluarkan langsung aja kita tumpelkan ya, agar nggak lembab pada bagian bawahnya. Jadi ini selagi masih panas, kita buka dulu. Tadam! Ini dia hasilnya. Cantik up. Ternyata ini meluncur dengan sukses. Untung nggak terus turun dari meja ya. Maafkan saudara-saudara, Mama Iji pun kaget. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat dulu penampakan bagian dalamnya. Sabar. Nah, seperti ini. Cantik kan? Ada layer-layernya. Tuh, ini lembut, moist. Rasanya sederhana, tapi ada tetap yang berbeda. Kalian harus coba. Buatnya mudah, bahannya juga gampang. Ini juga modelnya kalau mau diminimalisir lagi tanpa butter, gunakan margarin juga oke. Pokoknya menguntungkan banget. Oke? Sampai di sini dulu ya resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat bolu santan. Bolu santan ini caranya sangat mudah, bahannya juga simple. Kita hasilkan tampilan yang cantik, kombinasi dari 4 warna. Karena di dalamnya ada berbagai macam rasa. Rasa susu, vanila, coklat, dan pandan. Tapi di sini untuk rasa bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, agar hasilnya sempurna dan memuaskan, ikutin tutorialnya sampai selesai. Resep dan caranya semua ada di dalam video ini. Oke, langsung aja ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, dan komentar.
Nah, selesai sudah untuk pembuatan bolu santan kita hari ini. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum menyaksikan video Mama Ejinya, ini ada Putri Ayu, kue apem bersarang. Ini mentul-menul banget. Dan ini cake putih telur, dari sisa putih telur ya, sangat cantik. Serta bolu Jerman yang sangat lembut. Dan sarang semut, kue karamel sarang semut tanpa oven. Nah, kalau ini bluder cake, rasanya moist banget. Dengan taburan keju dan buah kering. Dan ini cake gula merah. Oke, thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!